Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Sebelum kita mulai renungan pada hari ini, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang tata di kerajaan surga, Allah yang Maha Kuasa, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu dari tadi malam hari Tuhan. Kami boleh istirahat dengan nyenyak dan kembali pada hari ini Tuhan dengan segala aktivitas kami Tuhan, pekerjaan kami, sekolah kami, apapun yang kami lakukan Tuhan, semuanya demi kemuliaan nama. Bapa, sebentar kami ingin mendengarkan renungan firman-Mu. Engkau buka hati dan mata kami, Tuhan. Engkau bukakan setiap pengetahuan-pengetahuan akan Engkau, Tuhan. Utuslah Roh Kudus-Mu, Tuhan, untuk menyingkapkan setiap selubung-selubung yang menutup kami. Pakailah kami, Tuhan, untuk memahami dan juga melaksanakan setiap daripada firman. Pakailah kami menjadi pewarta sabda-Mu. Pakailah kami menjadi saksi dan alat-Mu dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Salam damai sejahtera buat kita semuanya. Renungan pada hari ini diambil dari Yohanes 14 ayat yang pertama hingga yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Ke rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas padanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang pada Bapakku kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan padamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ada beberapa poin penting yang dikatakan dalam renungan hari. Yang pertama ada di dalam ayat pertama. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan juga percayalah kepada Amin. Tuhan Yesus berkata seperti itu karena Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah Bapa atau Tuhan atau Allah yang berubah menjadi manusia untuk menyelamatkan dosa manusia. Allah yang semula dari surga, Dia yang sudah tinggal di dalam surga, Dia rela turun ke dunia
untuk menebus dosa manusia, untuk turun merasakan penderitaan manusia, merasakan kesengsaraan manusia, terutama di sini penderitaan dalam dosa. Dikatakan dalam Kejadian bahwa pada mulanya manusia itu sudah berdosa karena Adam dan Hawa. Maka daripada itu, manusia dan seluruh keturunannya dikutuki dosa, dikuasai oleh dosa. Oleh karena itu, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk merasakan, untuk turut mengalami apa yang dirasakan manusia, turut mengalami penderitaan-penderitaan manusia, dan juga untuk menyelamatkan manusia daripada dosa, daripada maut. Makanya dikatakan di ayat yang ke-6, kata Yesus padanya, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, jika kita mau ke surga, jika kita mau ke surga, kita harus memiliki Tuhan Yesus. Ibaratnya gini, ketika kita mau ke suatu kota atau ke suatu tempat atau ke suatu rumah, kita harus dekat dengan pemilik rumah tersebut. Kita harus punya hubungan, punya kedekatan atau chemistry dengan pemilik itu, pemilik kota itu. Sama seperti surga. Ketika kita mau menuju surga, ketika kita mau menuju kerajaan Allah, kita harus dekat dulu. Siapa sih yang memiliki kerajaan Allah itu? Tuhan Yesus. Dikatakan, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi ibaratnya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang turun ke dunia. Tuhan Yesus adalah perantara antara manusia dengan surga. Karena sejak awal Tuhan Yesuslah yang punya surga. Sejak awal lah Tuhan Yesus yang punya kunci surga itu. Maka daripada itu, ketika kita mau memasuki kerajaan Allah, mau memasuki surga itu, kita harus dekat. Dengan siapa sih? Dengan pemilik surga itu. Maka kita bisa memasuki surga. Kembali ke ayat yang pertama. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ini artinya apa? Bapa di dalam anak dan anak di dalam Bapa. Tuhan Yesus adalah perwujudan manusia, perwujudan Allah di dalam bentuk manusia. Amin. Jadi, kenapa dikatakan percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada? Karena Yesus adalah wujud daripada Bapa. Jadi Yesus jugalah yang melakukan perintah-perintah Tuhan. Jawabannya ada di ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Amin. Jadi, ketika kita mengikuti Tuhan Yesus, ketika kita sudah memiliki Tuhan Yesus, kita juga seharusnya melakukan setiap firman Tuhan. Setiap apa yang Tuhan Yesus perintahkan, setiap apa yang Tuhan Yesus bisikkan dalam hati kita untuk kita lakukan. Amin. Ada satu ayat favorit saya, yaitu Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Amin. Itu artinya apa? Kita dekat dulu sama Tuhan. Kita utamakan dulu kebutuhan rohani kita. Kita utamakan dulu Tuhan itu sendiri. Kenapa? Ketika kita mengesampingkan dunia dan lebih mengutamakan Tuhan, istilahnya kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, ke hadapan Tuhan, ke altar Tuhan. Itu artinya apa? Artinya kita percaya bahwa Tuhan yang akan membimbing kita dari awal pertengahan dan akhir. Bahwa Tuhanlah yang akan menuntun kita sampai pada ke tanah perjanjian kita masing-masing. Amin.
Kita ambil contoh 2 nabi. Yang pertama adalah Daniel. Daniel membela kebenaran. Daniel dihukum di gua singa karena dia membela kebenaran. Dia dihukum di gua singa karena dia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan yang dia sembah itu berbeda dengan Tuhan yang disembah oleh orang Israel waktu itu, oleh raja-raja saat itu. Makanya dia dibuang di gua singa. Tetapi karena iman, karena kepercayaan Daniel sama Tuhan, karena dia terus berdoa, terus mendekat sama Tuhan, Tuhan menutup mulut-mulut singa itu agar tidak memakan Daniel. Amin. Contoh lagi, Nabi Yunus. Walaupun dia 3 hari 3 malam di perut ikan yang besar, tetapi dia terus berharap sama Tuhan, dia terus berdoa sama Tuhan. Makanya daripada itu Tuhan mengeluarkan dia daripada perut ikan. Sama seperti dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh gelisah, tidak boleh khawatir, karena kita punya Tuhan daripada segala itu. Roh yang dikasih kepada kita, roh yang kita miliki, itu adalah roh yang lebih daripada roh yang lain. Roh kita lebih kuat daripada roh-roh yang ada di dunia. Roh yang membangkitkan cinta kasih, bukan membangkitkan ketakutan. Amin. Ketika kita sudah memiliki Tuhan Yesus, ketika kita sudah menyerahkan hidup kita sama Tuhan, kita akan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Kita akan melakukan perkara-perkara yang besar, yang mungkin bagi kita tidak sanggup. Bagi kita itu adalah mustahil. Bagi kita itu sangat-sangat tidak mungkin. Tetapi percaya, ketika Tuhan sudah menghendaki, ketika Tuhan sudah berbicara, ketika Tuhan sudah menuntun hidup kita, apapun itu kondisinya, serendah apapun titiknya, semerah apapun dosa kita, Tuhan akan bangkitkan. Amin. Dikatakan di ayat 13-14, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, dalam nama Yesus, aku akan melakukannya, supaya siapa? Supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukan. Ini kembali lagi pada Matius 6 ayat 33. Jika kita mencari dahulu kerajaan Tuhan, jika kita menghadap terlebih dahulu kepada Tuhan, kita berdoa, kita mengutamakan kebutuhan rohani, Tuhan juga yang akan melakukannya bagi kita. Amin. Karena apa? Ketika kita sudah mencari kerajaan Tuhan, itu artinya Tuhan itu kita izinkan untuk hidup, untuk meraja, untuk membimbing setiap hidup kita dari awal ke tengah hingga akhir. Makanya kembali ke ayat 1. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ini ada sangkut pautnya. Dikatakan di ayat 14, apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Jadi Yesus, nama Yesus itu adalah perantara kita kepada Bapa, kepada surga itu. Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus yang membukakan, yang punya setiap jalan-jalan yang terbuka bagi setiap permasalahan kita. Yesuslah kehidupan kita. Di saat kita hancur, di saat kita banyak masalah, di saat kita banyak cobaan, Yesuslah yang membangkitkan kita. Dan kebenaran itu apa? Kebenaran adalah sesuatu yang tidak dapat disangka, sesuatu yang bersifat fakta, bersifat faktual, bersifat nyata. Dan Yesuslah kebenaran itu. Makanya saudara, jika kita berdoa, kita tidak perlu meminta sesuatu.
Tetapi carilah dahulu seseorang. Seseorang itu siapa? Ya Yesus itu sendiri. Ketika kita lebih mengutamakan untuk mencari hal-hal duniawi, ketimbang kita mencari terlebih dahulu kehendak Tuhan, ketimbang kita mencari Tuhan itu sendiri, makanya itu bisa jadi kita lebih mengandalkan kekuatan kita daripada kekuatan Tuhan. Tetapi ketika kita mencari kerajaan Allah, kita berserah sama Tuhan, kita mengandalkan Tuhan Yesus terlebih dahulu, kita mencari perkara-perkara rohani terlebih dahulu daripada perkara dunia, itu artinya kita percaya bahwa Tuhan lebih daripada kita. Tuhan bisa membimbing. Tuhan yang lebih tahu setiap jalan kita, setiap hasil kita. Dengan kita berserah sama Tuhan, kita tidak lagi memakai kekuatan pribadi kita tidak lagi memakai kekuatan manusia kita tidak lagi memakai kekuatan duniawi kita tidak lagi memfokuskan kehidupan kita pada urusan-urusan duniawi, keuangan, hubungan, pendidikan. Ya, itu emang sesuatu yang penting. Tetapi yang lebih penting daripada semuanya itu adalah Tuhan. Kenapa? Semua yang diberi, yang kita miliki, itu adalah pemberian Tuhan. Kita ingat di dalam kitab Ayub berkata, "Aku lahir dengan telanjang, dan aku pun juga mati dalam keadaan telanjang." Itu artinya apa? Kita ketika lahir di dunia ini, kita tidak membawa apa-apa, hanya tubuh kita, hanya nafas kita. Kita belum berpakaian, kita belum pakai HP, belum bisa apa-apa, kita hanya bisa dalam tanda kutip tidak memakai apa-apa. Dan ketika kita meninggal pun, kita tidak membawa apa-apa yang ada daripada dunia. Maka itu penting untuk kita kembali memfokuskan kebutuhan rohani kita. Kebutuhan rohani tidak sekedar hanya yang penting ke gereja, yang penting udah baca Alkitab, yang penting udah punya komsel, udah punya sel group, udah punya teman-teman rohani. Tidak hanya itu. Tetapi rohani ini dimulai dari hal kecil. Dari kegelisahan, dari kekhawatiran, dari overthinking. Hal kecil yang kita pikirkan itu juga berdampak pada kebutuhan rohani kita. Semisal kita minggu pagi diajak ke gereja pada minggu pagi. Kita beralasan, sorry, besok ujiannya susah, matematika sama IPA, atau agama sama bahasa Indonesia, atau bahasa Jawa sama fisika dan lain sebagainya. Besok ulangannya susah, besok ujiannya susah, besok UTBK, besok SNBT. Nah, ketika kita beralasan seperti itu, kita beralasan bahwa besok banyak cobaan, banyak tantangan, banyak ulangan, banyak tugas, dan kita lebih meninggalkan gereja dan lebih memfokuskan diri kita pada ulangan, itu juga salah. Karena apa? Dari 24 jam yang Tuhan kasih di dalam kehidupan kita, seberapa waktu kita untuk Tuhan, berapa menit, berapa jam untuk Tuhan, hanya sekedar berdoa, bergereja, baca Alkitab. Itu makanya pikiran kita juga mempengaruhi kondisi rohani kita. Ketika kita gelisah, besok ada ulangan, besok ada ujian, ada pekerjaan, besok bla bla bla. Ketika kita gelisah masalah ekonomi, yang penting jualan yang penting ekonominya naik dulu, gereja bisa naik.
Ya emang gereja bisa nanti ekonomi Tuhan. Tetapi ketika kita lebih mengutamakan keinginan duniawi kita dan kita mengesampingkan Tuhan, itu justru membuat Tuhan marah. Justru ketika kita menyempatkan waktu sedikit pun sama Tuhan, kita cari dahulu kerajaan Allah, Tuhan juga lah yang membukakan jalan bagi setiap masalah kita. Amin. Jadi fokus ayat hari ini adalah pikiran kita tidak boleh dikuasain oleh iblis, dikuasain oleh kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran. Karena itu jugalah yang membuat kita lebih mengutamakan kepentingan dunia. Makanya daripada itu, penting untuk kita menyempatkan waktu sama Tuhan. Kita pentingkan dahulu kebutuhan rohani kita. Lewat berdoa, saat teduh, nyanyi lagu pujian, itu semua sudah cukup, saudara. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang berada di kerajaan surga, Allah yang Maha Kuasa, kami terima kasih Bapa atas setiap anugerah-Mu, atas setiap renungan-renungan firman-Mu, Tuhan. Kembali mengingatkan kami, Tuhan, akan pentingnya kebutuhan rohani kami, akan pentingnya kami meluangkan waktu untuk Engkau, akan pentingnya kami untuk mendekatkan diri lebih kepada Engkau. Ampuni kami Tuhan bila kami sering gelisah, takut, khawatir akan apapun itu Tuhan. Kami tengking Tuhan, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan setiap kehidupan kami, setiap apa yang kami pergumulkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.